sembuhnya kesulitan, diangkat kesulitannya, yang sakit disembuhkan dari sakitnya, yang surat rezekinya diluaskan oleh Allah, dimudahkan, dan kita menjadi orang yang amalnya meningkat lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca doa awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyyu al-qadimul awwal wa ala fadlikal azimi wa judikal muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbal nas'alukal ismata fihi minasy syaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi nafsi al ammarati bisu wal istighala bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma antal abadiyyu al-qadimul awwal wa ala fadlikal azimi wa judikal muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbal nas'alukal ismata fihi minasy syaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi nafsi al ammarati bisu wal istighala bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyyu al-qadimul awwal, wa ala fadlikal azimi
وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. واتعنا الله يجعل هذه الأعوام المقبلة علينا من أبرك الأعوام علينا، وأن الله يسعد أمورنا الدينية والدنيوية والأخروية، يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال والنيات على أن يكون يا صالح جامع الدنيا والآخرة دافع لكل شر، وعلى من نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في استقبال السنة الجديدة، وعلى من نوى أسلاف صالح في ذلك على هذه النية وكن يا صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Majelis di stop beberapa menit untuk menikmati hidangan yang disediakan. Bismillah, diminum. Mudah. Orang kalau sudah minum susu, salaf kita mengajarkan supaya mengucapkan Allahumma barik lana fih, Allahumma zidna minhu. Ya, mau barik lana fih, Allahumma zidna minhu. Kurang lebih gitu. Nah. Kalau minuman yang lain nggak disuruh nambah, tapi kalau susu Allahumma zidna minhu, minta ditambah sama Allah, karena itu salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. شاك السلاح لهم سيمة تميزهم والورد يمتاز بالسيمان السلم. تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كم. طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan baca kitab Fathul Gharib. Pembahasannya tentang yang mewajibkan mandi. Sudah lewat nih. Tapi karena ini satu paket dengan rukunnya, saya ulangi ya. Nah. Seharusnya malam ini kita membaca faraidul ghusli, rukun-rukunnya mandi. Saya perlu ulangi apa langsung aja kita tulis kembali? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bihi wa bi ulum fid amin wa min al-Ghuzzi wal Imam al-Ghuzzi fi kitabih Fathul Gharib ila an qala faslun fi mujibil ghasli. Pasal ini menerangkan tentang yang mewajibkan mandi. Dari judulnya saja kita paham bahwa mandi itu ada yang diwajibkan, ada yang tidak wajib. Jadi ada sebagian mandi itu wajib hukumnya, kalau tinggal mandi haram. Bahkan kita nggak bisa ibadah, ya. Baik. Wal ghuslu lughatan sailanul ma'i 'ala syai'i mutlaqan. Artinya mandi itu adalah mengalirnya air ke badan kita. Mengalirnya air ke badan semua. Seseorang kalau mau mandi wajib, misalnya dia bisa satu gayung, bisa semuanya terkena basah, cukup. Daripada keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa mandi dengan hanya satu gelas saja. Jadi kulitnya tuh masya Allah ya, ya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Jadi secara bahasa mandi itu mengalirkan air ke seluruh badan. Mengalirkan air itu sainul balas ya, mutlak badan kita. Di sini yang dimaksudkan badan kita, mengalirnya air ke seluruh badan kita. Baik. Kalau bukan badan juga sama juga ya, kalau dialiri air semua itu mencuci kan, kalau istilahnya ya, kalau kita mandi. Wa syar'an sailanu ala jami'il badani biniyatin makhsusah. Adapun yang dimaksud mandi di sini secara ilmu fikih, secara ilmu syariat adalah mengalirnya air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Jadi dengan niat, bisa ketuan di sunnah atau wajib, ya kan, dari niat. Jadi orang kalau mau mandi, kalau nggak niat, belum masuk kemari. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi mengalirkan air ke seluruh badan kita dengan niat tertentu. Apa niatnya? Bisa nawaitu raf'al hadatsil akbar, nawaitu raf'al hadatsil haid, nawaitu raf'al hadatsil wiladah, nawaitu raf'al hadatsil nifas. Semuanya bisa dijangkup nawaitu raf'al hadatsil akbar. Kalau laki-laki nawaitu raf'al janabah. Ya, boleh juga nawaitu raf'al hadatsil akbar. Baik. Qala walladhi yujibul ghusl walladhi yujibul ghusla sittatu asya'.
yang mewajibkan mandi ini ada 6 perkara. Ya. Apa tuh 6 perkara? Kita mesti tahu. Ajarkan juga kepada anak-anak kita dan istri kita. Salasatun minha tashtariku fiha rijal wan nisa. Ada 6 nih. Yang 3 laki perempuan sama di sini. Yang 3 lagi khusus perempuan. Yang 3 mandi ini yang diwajibkan laki perempuan sama harus. Sementara yang 3 lagi karena 6 itu khusus perempuan. Laki nggak ikut. Baik. Wahya yang pertama. Iltiqaul khitanaini wa yu'abbaru an hadzal iltiqa bi ilajin hayyin wadhin ghayyaba hashafat adh-dhakari minhu aw gadraha min magtu'iha fi farjin. Yang pertama kumpul laki dan perempuan. Saya nggak mau panjang ini, ada anak-anak di sini ya. Nah, batasannya itu kalau separuh saja dari ujung kemaluan masuk itu mewajibkan mandi ya. Tapi yang dimaksud di sini kumpul. Paham kan maksud saya kumpul ya? Nah, nggak usah diperjelas lagi ya. Bagaimana kalau nggak ada, misalnya terputus batasannya yang kena sunatan ya di depan itu batasannya. Nah, kebetulan putus itunya, dianggap saja misalnya itu 1 senti, dari 1 senti mulai batasannya ya. Jadi kalau dia memasukkan dakarnya sampai 1 senti di situ, berarti dia wajib mandi. Bang Ajis pakai nanya. Bang Ajis nanya, Bib kalau sedikit aja gimana Bib? Ya mendingan mandi. Ya. Kita nggak paham kan mana batasannya. Lupa orang kalau begitu. Ya. Di antaranya sunnah ketika orang berhubungan dengan istrinya itu memakai nih, disunahkan. Sebelum Anda berhubungan disunahkan siwak. Dulu zaman Habib Ali nih, Habib Ali lagi ngajar nih. Udah disunahkan tuh. Kalau orang mau berhubungan dengan istrinya pakai siwak. Satu haji bilang, "Bib, lupa." Lupa saudara-saudara ya. Nah, itu urusannya ya. Baik. Jadi yang pertama berhubungan lagi perempuan. Apakah harus keluar air mani? Tidak. Begitu dia berhubungan, maka si laki wajib mandi, si perempuan juga wajib mandi. Ya. Wa yasirul adami al-mulaj fihi junuban bi ilaji ma dzukir. Dengan terjadinya hubungan itu orangnya disebut junub. Jadi orang lagi punya hadas besar diakibatkan oleh hubungan, nama orangnya junub. Ya, nah, junuban. Jadi orang itu terkena hadas besar junuban disebutnya, junub ya. Baik. Amal mayyit fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fihi. Ulama ini luar biasa ya. Dia bilang kalau mayit bagaimana yang digituin mesti mandi lagi. Jadi menunjukkan memang pernah terjadi tuh orang menyetubuhi mayit. Perempuan disetubuhi mayit. Ada kan sering kejadian kita dengar. Mesti dimandiin lagi enggak? Enggak, kalau mayit. Tapi dosa besar yang melakukannya. Ya. Nah, si yang melakukannya wajib mandi, ya. Gala amal mayit fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fi. Apabila mayit disetubuhi, maka si mayit tidak perlu diulang lagi mandinya. Ya. Nasallallahu alaihi mudah-mudahan Allah jaga ya. Wa ammal khuntal muskil fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatihi wala bi ilaji fi gubulihi. Yang repot namanya banci yang punya 2 alat. Jadi repot mesti dua-duanya tuh. Baru mandi. Ya. Jadi kalau satu saja nggak bisa, ya. Wa mal khuntal muskil, banci yang muskil namanya, fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatahu. Kalau dia masukkan kemaluannya enggak, karena dia punya 2. Ya. Wala bi ilaji fi gubulihi, enggak bisa juga. Jadi mesti dua-duanya. Repot juga tuh hukumnya, ya.
Ala kulli hal kita nggak usah musingin urusan itu. Kita bicara yang normal-normal saja. Ya, itu jarang terjadi. Baik. Nah, itu yang pertama. Yang pertama bareng laki perempuan sama tuh. Kumpul. Ya. Yang kedua, wa minal mushtarak inzalu ay khurujul mani min syakhsin bi ghairi ilajin wa in qallal mani kagotrah. Yang kedua, keluarnya sperma dengan cara apa saja, tapi biasanya dia tidak keluar dengan sakit, jenis sperma, ya, tidak keluar dengan sakit. Keluar sperma baik itu laki ataupun perempuan, ya, walaupun sedikit, hukumnya mewajibkan mandi, ya. Walau kanat ala launid dam, sekalipun sperma itu warnanya seperti darah, tetap wajib mandi. Jangan, oh ini darah nih, tapi ada kehususan ya, ketika dia keluar itu, maka dia wajib mandi. Walau kanal khariju bijima'in awadi, sekalipun keluarnya dengan kumpul atau lain-lain, ya. Bang John pakai nanya lain-lain apa? Lain-lain itu bisa dengan onani, bisa dengan barangkali dia syahwat, bisa dia dengan main-main, ya. Banyak dah sebab, mimpi. Nah, jadi tidak harus selalu dengan kumpul, bisa dengan terjadi dengan yang lain-lain. Namanya kalau keluar mani, maka dia wajib mandi, baik itu laki ataupun perempuan. Ya, jadi keluar air mani, nggak perlu harus kumpul tuh, ya. Ada orang misalnya, oh beb, ini kumpul tapi tidak keluar air mani, wajib mandi, wajib kumpulnya, ya. Baik. Qala fi yaghadhatin aw naumin, baik dalam keadaan terjaga atau dalam tidur sama. Jangan oh saya mah tidur, enggak dong. Karena kan ini hanya mimpi. Mimpi itu bunga tidur nggak bisa. Malah itu tanda dewasaan seorang laki-laki kadang-kadang, ya, mimpi. Dengan syahwat ataupun tidak ada syahwat, tapi jarang tuh. Tidak ada syahwat keluar mani itu jarang. Ya. Nah. Min tariqihil mu'tad aw wairihi, baik dari yang biasanya keluar, sudah tahu tempat keluarnya, atau mungkin di bawah pusar masih keluar, itu termasuk keluarnya air mani sama, ya. Min tariqihil mu'tad aw wairihi ka'an in kasara sulbuhu fa kharaja min, seperti yang orang patah tulangnya, yang di situ ada mani, keluar mani, itu juga menyebabkan wajib mandi, tapi jarang sekali terjadi, ya. Yang jelas secara umum keluar mani dengan bersetubuh ataupun tidak, disengaja ataupun tidak, tidur ataupun tidak tidur, dan dengan cara apa saja keluar air mani, laki atau perempuan, ini sama, harus mandi, hukumnya wajib. Kalau tidak mandi haram. Sembahyang ente nggak bisa. Kan salah satu rukun sembahyang ada suci dari 2 hadas, ya. Kemudian yang ketiga yang sama-sama juga. Apa namanya? Mati. Apa itu mati? Meninggal. Apa itu meninggal? Wafat. Apa itu wafat? Ditarik dari peredaran orang sebagai orang di dunia, dikubur. Mati. Itu wajib mandi. Bang Ajis pakai nanya lagi, Bib, emang yang mati bisa mandi? Orang lain yang mandiin, Bang Ajis. Dimandiin, ya. Bukan dia sendiri. Kadang-kadang ada orang yang keramat bisa begitu, ya. Gak bisa keramat dah, orang sekarang kan udah pintar-pintar, gak percaya sama keramat, ya. Kalau sama orang Amerika pergi ke bulan ini itu harus percaya semua. Tapi kalau keramat yang diberikan oleh Allah, keistimewaan, nggak percaya orang, bohong. Ya, aneh nih orang sekarang, ya. Kalau buatan-buatan orang kafir, percaya langsung. Tapi kalau ada orang bilang keramat bisa begini-begini, bohong itu. Itu khurafat, hayalan. Ya, baik. 3 sama-sama tuh, kumpul, keluar air mani, mati. Laki perempuan kalau terjadi 3 itu wajib mandi. Yang terakhir yang ketiganya dimandikan tentunya, ya. Jelas sampai di sini? Baik.
Kita lanjutkan. Nah, sekarang 3 lagi. 3 lagi ini khusus perempuan. Wa thalathatun takhtassu bihan nisa. 3 ini wajib mandi hanya perempuan saja, laki tidak. Mana hadirin? Haid. Datang matahari. Ya. Datang bulan, datang matahari ya. Ai addamul kharij min imra'atin balaghat tis'u sinin. Apa itu haid? Ya, darah yang keluar dari seorang perempuan yang menunjukkan dia umurnya 9 tahun pas tahun Hijriyah. Kalau kurang dari 17 hari bukan, itu sakit. Paling cepat seorang perempuan haid itu 9 tahun, kurangnya di bawah 17 hari. Ya. Maaf, di atas ya. Enggak boleh kalau kurang 17 hari masih bisa dianggap itu 16 hari masih dianggap haid. Tapi kalau kurang dari 20 hari misalnya bukan. Yang 4 hari itu lebih dari 16 hari itu dianggap penyakit istihadhah. Tapi biasanya 9 bulan ke atas, 9 tahun ke atas ya. Tambah ke sini anak-anak ini tambah besar tambah cepat haidnya. Kalau orang Indonesia biasanya 12, 13, jarang yang 9. Tapi kalau orang-orang barat, orang-orang Arab yang besar perawakannya subur, 9 tahun dia sudah haid. Nah, ini perempuan kalau datang bulan ini, apa sih itu haid itu? Darah yang keluar dari rahim seorang perempuan menunjukkan dia sehat. Damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, ya, tadullu ala sihhatiha. Bahwasanya haid itu darah yang keluar dari seorang wanita, dari rahim seorang wanita, menunjukkan dia sehat. Tentu ada yang nanya, oh kalau nggak haid sakit dong? Iya. Kalau nggak haid dia sakit. Kenapa? Nggak bisa hamil. Ada aja penyakitnya ini itu kalau tidak haid. Haid itu obat dari Allah. Menunjukkan wanita itu sehat. Ya, menunjukkan dia sehat. Nanti kalau dia umumnya ada urusan perceraian, itu nanti jadi tanda iddah. Ya. Benar? Ya, menunjukkan kesuburan, ya. Kalau perempuan tidak haid itu tidak subur. Enggak harus sakit memang, tapi tidak subur. Jadi, makanya ala sabil sehat, haid itu keluar karena menunjukkan sehat. Kalau yang tidak sehat namanya bukan haid, istihadhah, sakit. Itu mesti ke dokter. Jadi haid punya tanda tertentu nanti dibahas gitu, ya. Nah, ini haid perempuan. Kapan mandinya? Kalau dia sudah suci. Ya, kalau dia sudah suci. Biasanya ada yang 3 hari, ada yang sehari, yang biasanya 5 atau 7 hari. Terus keluar, mati kalau terus keluar. Itu kalau dikumpul sehari saja, 24 jam. Tapi sedikit-sedikit. Yang kosong di antara darah haid itu, misal dia haid 3 hari, 7 hari. Sehari keluar. Kedua enggak, ketiga enggak, keempat enggak. Itu dianggap haid. Kekosongan di antara haid sebelum waktunya habis itu dianggap haid. Jelas? Kekosongan yang terjadi tidak keluar darah di waktu haid, misalnya 7 hari, hanya 3 hari kosong, 4 hari ada, 5 hari enggak ada, 6 hari, itu semua haid namanya, walaupun tidak keluar. Kapan mandinya? Kalau sudah suci, ya. Nah, ibu-ibu harus ajarkan kepada anaknya, ya. Kalau ibu-ibunya sudah tahu, ajarkan. So, kadang-kadang anak-anak itu kaget pertama haid itu, takut mungkin dia nangis, kenapa nih saya sakit, ya. Padahal itu sehat. Jadi yang pertama itu haid yang perempuan saja. Laki-laki nggak ada yang haid. Ada yang haid nggak di sini laki-laki? Kalau tempat saya nggak ada, alhamdulillah, ya. Nah. Yang kedua wan nifas, wa huwa damul khariju aqibal wiladah, fa innahu mujibun lil ghusli qat'an. Demikian pula darah yang keluar setelah melahirkan. Ini lain loh. Darah haid lain. Darah melahirkan lain. Darah nifas lain. Darah haid tadi saya sudah sebut, yang keluar menunjukkan dia sehat sebulan sekali. Darah wiladah yang keluar waktu wiladah saja. Waktu dia kawin keluar darah, itu darah wiladah tuh. Ada yang langsung berhenti, tetap wajib mandi.
Mandi wiladah namanya. Ada lagi tidak suci dia. Ya, tidak suci. Terus keluar darah, enggak usah mandi wiladah. Dia nifas namanya. Setelah dia melahirkan ada darah yang keluar. Ya, biasanya 40 hari, paling lama 60 hari. Yang kosong di antara 60 hari itu juga dianggap nifas. Yang kosong dari 40 hari dianggap nifas. Jangan terus buru-buru mandi. 20 hari ini saya enggak keluar nih. Jangan. Kecuali yakin memang enggak keluar lagi. Biasanya 40 hari itu. Ya. Kapan mandinya? Setelah suci, setelah 40 hari atau setelah 60 hari, tergantung kebiasaannya dia. Nah, itu juga perempuan khusus. Makanya disebut sekarang wal wiladah. Yang ketiga, melahirkan. Karena ada orang yang melahirkan tidak nifas. Nanti dia ngomong, oh saya kan cuma melahirkan saja, nggak ada nifas. Tetap wajib. Karena anak itu kan tadinya dari mani, kata ulama. Ya, tapi yang jelas ada darah. Ada darah ataupun tidak ada darah, karena mani pun darah. Anak itu pun terdiri ada darahnya. Maka dia wajib mandi. Misal kok keluar anak nggak ada apa-apanya, tetap wajib mandi. Wiladah namanya. Ya. Setelah itu misalnya nggak keluar lagi, memang suci, dia langsung kayak Siti Fatimah tuh, nggak ada haid, nggak ada wiladah, sudah. Hanya beliau tuh radhiyallahu taala, ada perempuan jarang sekali yang tidak haid, ya, yang tidak keluar damil wiladah itu, ya. Hanya mandi wiladah sudah selesai, nggak haid. Jadi ibadahnya cukup. Siti Fatimah Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak haid. Ya. Kalau wiladah ya pasti harus. Nah, jadi yang tiga nih, haid, nifas, melahirkan, itu khusus perempuan. Kecuali kayak di India ada laki-laki yang melahirkan, ya dia mesti mandi wajib, tapi bohong pasti itu, saudara-saudara, ya. Masa laki-laki melahirkan, ya. Sulap itu kali, ya. Jadi tiga tadi, ya. Kumpul, keluar sperma, ya. Kemudian apa tadi satu lagi? Mati, sama tuh laki perempuan, tiga. Haid, nifas, dan melahirkan itu khusus perempuan. Jadi jumlahnya 6. 6 itu kalau terjadi setelah sucinya wajib mandi. Kalau kumpul ya setelah dia beres, setelah mandi. Ya. Nah, bagaimana baiknya? Jangan langsung mandi. Maaf, pipis dulu, diurut-urut dulu supaya jangan keluar lagi. Kalau keluar lagi nanti wajib mandi lagi. Ya. Orang habis kumpul itu, baik dia laki ataupun perempuan, usahakan sebelum mandi itu ada gerak-gerakan sedikit, ngedehem, ya, diurut sedikit biar keluar betul-betul bersih, pipis dulu khususnya supaya keluar, barulah dia mandi. Nah, mandinya itu pakai niat, bukan mandi biasa, ya. Nah, sekarang jelas nih yang saya jelaskan? Ngomongnya apa? Boleh, itu buat semua. Nawaitu raf'al hadatil asbar buat semua. Kalau mau dihususkan haid, nawaitu raf'al hadatil haid, boleh. Nawaitu raf'al hadatil nifas, boleh. Nawaitu raf'al hadatil wiladah, boleh. Semuanya dicakup, baik junub juga nawaitu raf'al hadatil akbar. Atau nawaitu raf'al janabah, boleh. Sah, boleh. Atau nawaitul ghuslal wajib, boleh juga. Ya, karena ada mandi yang bukan wajib, ada mandi sunnah, ya, ada mandi mubah, ya, ada mandi bunga, ya. Itu sunnah, itu sunnah. Coba deketan sedikit, saya nggak jelas nih suaranya. Ya, wudu dulu. Setelah kaki stop. Bu, sebetulnya yang pertama bukan wudu dulu, kayak saya tadi, pipis dulu, bersihin dulu kemaluannya, baru sunnah wudu biasa semuanya. Wudu semuanya, baru dia niat mandi
wajib. Nah, nanti kalau memangnya nggak megang kemaluan kan nggak mungkin, ya. Makanya suruh niatnya di waktu megang kemaluan tuh, waktu sesuci. Agak repot urusannya, ya. Jadi ente mau wudu aja dulu, ya. Melaksanakan sunnah. Setelah itu ente mandi wajib, boleh, ya. Tapi kan nanti kalau ente mandi wajib, megang lagi kemaluan nggak? Kan masih disiram, ya kan? Kalau ya terserah ya, silakan itu sunnah, ya. Tapi kalau anda megang kemaluan lagi, mesti wudu lagi, gitu, ya. Jadi biasakan kalau mau mandi wajib, pipis dulu, dehem dulu, ya. Agak ada gerakan, barangkali ada yang keluar nanti salah, ada yang kurang. Setelah itu cuci betul, baru wudu. Atau langsung mandi. Setelah mandi beres, ente berwudu. Ya. Seandainya tidak megang, itu wudu sudah masuk kepada apa? Kepada mandi. Dia mandi saja sudah cukup semuanya, karena dia mandi lebih dari wudu. Kalau wudu tidak seperti mandi, tapi mandi wudu masuk. Cuma itu bisa terjadi kapan? Kalau ini nyemplung di laut, misalnya nyemplung di air banyak, baru deh tuh. Ya. Masuk sudah dengan wudunya sekalian. Masalah sampo sama sabun itu kapan sebaiknya? Sebaiknya kalau pakai sampo, pakai sabun, karena yang diharuskan untuk mandi itu, untuk mensucikan badan itu, yang suci dan mensucikan. Kalau campur kan campuran, ya. Suci tapi tidak mensucikan nanti kalau campuran, air campuran itu. Campuran yang tidak najis, ya. Kalau menyita nama itu air jadi airnya air sabun, nggak bisa pakai sesuci. Jadi baiknya kita mandi dulu, baru kita pakai sabun. Itu yang apik begitu. Yang apik begitu. Kalau anda yakin memang bersih dengan sabun, tidak disebut air sabun, airnya bismillah nggak masalah, ya. Tapi sebaiknya begitu, mandi dulu benar, baru kita pakai sabun, lebih apik begitu. Kita pastikan basah dulu semua. Gitu. Iya, udah beres semua mandinya, udah beres, ya kan? Kan itu ada macam-macam ya, orang ada yang dari bawah dulu, ada yang dari atas, ya, dari atas kepala, terus depan, kan bagian depan, kemudian di belakang, kiri depan, kiri belakang, baru semuanya. Kalau mengikutin ulama mengatakan seperti itu, ya. Paling tidak ya semua kena semua. Jadi mandi itu kena semua badan kita, ya. Yang ada Allahumma shalli, rambut sya'ran wa basyaran harus. Yang di atas yang di bawah harus kena. Kalau dia tembal rambutnya harus kena, ya. Bersihkan dulu, nggak boleh ada yang menjaga masuknya air. Ya paling enak memang nyebur. Kalau nyebur udah pas itu. Ya, kalau nyebur tinggal gini-gini aja nanti, udah, ya, nyelam, ya, boleh. Itu paling ini benar itu, ya. Baik. Tapi paling tidak kan kita bisa, kalau pakai shower bisa ini kan, atau pakai gayung, ya. Baik, nah sekarang faslun faraidul ghusli salasatu asya. Rukunnya wudu, ada rukunnya nih, wudu mandi nih, ya. Bagaimana nih? Ahaduha niat, mesti ada niat. Nah, kalau kita kenal niat di wudu waktu kenanya air ke muka, di dalam ghusl wajib semua sama. Ente mau niat di tangan boleh, mau niat di kepala boleh, mau niat di kaki boleh, mau niat di perut boleh, mau niat di punggung boleh, terserah. Kapan mau niatnya? Yang penting waktu pertama nyiramkan air, yang kita sudah niat. Nawaitu ghusl wajib, nawaitu raf'al janabah, nawaitu raf'al hadatsy asghar. Waktu pertama. Kalau memang airnya ngucur terus kan enak, kita gini aja tinggal niat. Kalau airnya ngucur terus, ente tempelin badan ente, niat, udah jelas, selesai. Ya. Kalau memang pakai gayung, ya pertama itu. Setelah itu baru yang kena itu suci. Yang belum kena belum suci. Ya. Baik. Jadi aniyafayan widul junubu raf'al janabah. Nah, di sini kita tahu. Maka berniatlah orang yang junub, yang punya hadas besar dari keluar air mani, junub namanya, ya. Atau bersetubuh itu junub, ya. Yang keluar mani bukannya bersetubuh, tidak bersetubuh, junub. Niat nawaitu raf'al janabah minimal tuh. Kalau nggak mau itu raf'al hadatil akbar, bilang nawaitu raf'al janabah. Ayo lagi. Nawaitu raf'al lagi.
Lagi. Nawaitu raf'al janabah. Naknya panjang. Lagi. Nawaitu Nawait. Naknya enggak bukan. Yang janana. Nawaitu raf'al janabah. Lagi. Nawaitu. Nah, itu niatnya. Gampang. Lebih pendek dari nawaitu raf'al hadatsil akbar itu. Ya. Raf'al janabah. Au raf'al hadatsil akbar itu disebut sama dia. Atau nawaitu raf'al hadatsil akbar. Wa nahwi dzalik dan yang lain-lain. Mana? Nawaitu hadatsil haid, hadatsul nifas, ya hadatsul wiladah, ya. Wa tanwil haidu awin nufasa'u raf'a hadatsil haid awin nifas. Orang haid niatnya nawaitu raf'al hadatsil haid, Bu. Nawaitu raf'a hadatsil haid. Nifas, nawaitu raf'a hadatsil nifas. Ya kalau melahirkan enggak keluar lagi, nawaitu raf'a hadatsil wiladah. Tapi semua itu dijangkap boleh nawaitu raf'al hadatsil akbar, ya. Baik. Wa takunu niyatu magrunatan bi awwalil fardhi wa huwa awwalu ma yusalu min a'lal badan aw asfalihi. Dan niat itu terjadi bersamaan dengan pertama nempelnya air. Ya, yang kita niatkan tuh basuh. Di situ niatnya. Nempelnya air. Ya, maka saya bilang kalau pakai shower, kalau pakai air ini kita tinggal nempelin aja niat. Atau kalau nyemplung mau apa lagi enak. Yang begini kita bisa niat. Ya, baik dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, bismillah terserah. Yang penting nempel di situ niat bareng. Ya. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatu. Kalau begini gimana nih? Nawaitu raf'al janabah sah nggak? Nggak sah. Siram dulu baru niat, nggak boleh. Harus bareng. Jelas aja nih ya. Awas nih. Jangan nyiram dulu baru niat, jangan. Bareng. Kan niat itu di dalam hati. Makanya kita sebelum ini misalnya gayung nih, niat dulu. Nawaitu raf'al hadatsil haid. Nawaitu raf'al janabah. Tapi waktu berniat lagi di hati. Nawaitu raf'al di dalam hati kita. Ya. Niat ngangkat hadas besar. Ya, nggak boleh niat dulu terus baru siram, nggak bareng, ya. Itu yang pertama. Kalau niat dulu terus baru nyiram harus diulang, harus bersamaan, niat bersamaan dengan nempelnya air ke badan kita. Jelas sampai di sini, saudara? berarti kalau dia mandi gitu. Ah. Mandi semua udah basah, baru kepala niat baru itu yang dihitung ya. Iya. Ini nggak dihitung. Iya, misalnya ente mandi dulu, bersihin dulu yang bawah. Begitu kepala baru niat, ya di situ dimulain. Mau dari bawah dulu bismillah enggak apa-apa. Ya, yang penting tidak ada hadas yang ainiyah, yang kelihatan itu bersihkan dulu. Kalau hadasnya enggak kelihatan, dengan sekali mandi itu suci dua-duanya. Ya. Kalau hadasnya hukmiyah, enggak kelihatan, ya. Baik. Qala wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Ya. Kemudian yang kedua, kalau memang ada, ini sebut sekarang. Kalau ada najis di badannya, bersihin dulu. Misalnya ada tempelan, maaf, kotoran, ada darah, ada iat, ya. Itu dibersihin dulu, baru dia niat. Ya. Hilangkan dulu, ya. Ay al-mughtasal, ay al-mughtasil wa hadha ma rajahu ar-Rafi wa alayhi fala yakfi ghuslun wa. Jadi sebagian ulama enggak mau tuh. Langsung kalau ada najis hilangin dulu. Hukmiyah ke ainiyah yang kelihatan enggak kelihatan bersihin dulu. Tapi memangnya enaknya begitu ya. Kita bersihin dulu baru kita niat. Paling enak begitu, ya. Sebagian ulama mengatakan enggak cukup tuh. Biarin enggak kelihatan kalau ada najis, cukup sebagian mengatakan satu siraman cukup, sebagian lagi enggak, ya. Nah, kita lebih baik memang kalau ada najis siram dulu, bersihin dulu najis, baru terus kita mandi. Apik tuh, begitu ya, apik. Warajahan Nawawi al-iktifa bi ghuslatin wahidah. Imam Nawawi bilang enggak cukup kalau najisnya enggak kelihatan, satu kali cuci masuk, ya, mandi dan juga membersihkan najis. Wa mahallu ma idza kanatin najasa hukmiyah, amma idza kanatin najasa ainiyah wajib ghuslatani anhuma. Seperti yang saya jelaskan. Selama najisnya enggak kelihatan, satu siraman cukup. Tapi kalau najisnya kelihatan, bersihin dulu najis baru kita niat. Ya, bersihin dulu najis baru kita niat.
Ya, cuciin dah gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau nggak kelihatan? Yang paling enak memang kalau memang ada airnya, kita bersihin dulu rapi, baru kita niat. Itu apik. Ya, nah, itu apik itu. Walaupun tadi beliau mengatakan kalau nggak kelihatan najisnya, cukup dengan satu siraman, najis hilang, janabah terangkat. Berarti kita bisa langsung niat. Ya, kalau yang tadi nggak, bersihin dulu najisnya. Bersihin dulu, baru kita niat. Baik. Itu yang kedua. Ya, yang kedua dan yang ketiga sebetulnya ya, niat, kemudian menyiramkan air dan mencuci ini yang kedua ya, menghilangkan najis kalau memang ada yang kelihatan terutama ya. Yang ketiga, ini rukun nih ya. Jadi yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis yang kelihatan ya. Nah, baru kita cuci, baru ya kita mandi. Yang ketiga wa isalul ma ila jami'i sya'ri wal basyarah, menyampaikan air yang kita pakai mandi itu sampai kepada rambut dan kulit. Nggak boleh hanya rambut di depan aja, nggak, harus kulitnya juga, dasarnya. Rambutnya basah, dasarnya juga harus basah. Wa fi ba'dhin nusakh badal jami usul ya. Jadi usul syar, jadi dasarnya rambut tuh kena. Tidak hanya rambutnya saja, dasarnya rambut juga kena. Wala farqa baina sya'rir ra'si wa ghairihi, enggak ada bedanya. Oh, ya, saya mau kalau itu saya hanya lakukan di kepala saja. Kalau jenggot enggak sama. Baik itu di jenggot, di kuping, di ketek, di kemaluan, harus basah sampai ke ujung-ujungnya. Dasar-dasarnya, ya. Gala wala bainal khafif minhul wal kathib, tidak ada yang rambutnya panjang yang rambutnya tebal, sama semua mesti ya, semua kena dasarnya. Wa sya'rul madfur in lam yasil alma ila batinihi illa bin naqdi wajabanku. Demikian pula ibu-ibu yang rambutnya dikepang, kalau dia mau mandi lebih baik dilepas kalau air sampai tidak masuk ke dalam kepangan itu. Jadi ibu-ibu yang rambutnya dikepang ya, kan dikepang tuh apa? Dikepang ya bahasa Betawi ya. Nah, itu dibuka supaya air masuk semuanya. Kalau dia yakin masuk nggak masalah. Tapi biasanya kalau kenceng tuh kepangannya nggak masuk tuh air ke dalam sebagian. Nggak boleh ya. Harus dibuka. Qala wal murad bil basyarah zahirul jilid. Jadi yang dimaksud dengan basyarah itu kulit yang kelihatan. Ya. Nah, itu harus ya. Gala zahirul. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min simakhai udhunai. Kuping yang kelihatan mesti juga disiram. Kan kuping ada lubangnya dalam, nggak perlu yang lubangnya dalam. Yang kelihatan nih, daun kuping sini di sini nih, ini harus. Wabi berada repot, Bib, gampang. Gimana caranya? Miringkan kepala Anda. Tapi yang ini jangan disiram dulu, nanti masuk air yang di sini. Jadi miring, siram. Bisa. Air nggak masuk. Sekalipun nanti mau gini kan ke kolam misalnya, nggak masuk karena ada udara yang nahan. Pasti benar tuh siram ini. Ini kalau kuping. Nah, beres ini siram, seka. Kanan dulu ya, kanan dulu. Kanan ini siram, beres, seka. Terus yang kiri. Sebab kalau enggak kan nanti masuk yang sini air. Mesti dikeringkan ya. Nah, jadi agak dimiringkan gitu. Ya. Sini juga begitu, miring. Ya. Harus nih dicuci. Dalamnya nggak usah, dalamnya ini yang dalam nih nggak usah. Ini aja yang kelihatan. Ya. Bib, kalau begini aja boleh nggak? Nggak boleh. Itu bukan mandi tuh, itu ngusap. Makanya harus, saya bilang tadi, harus begini. Ya. Kalau mau pas benar, senang benar, pengen benar, ini pakai semprotan, semprot kemari, ke dalam. Biar masuk itu air sekalian. Ya, salah Anda. Ya. Bagaimana? Nyamuknya hilang. Ya, dia biasa ada nyamuk di kupingnya. Ya. Jadi seperti itu ya, supaya tidak masuk, agak miring. Sini, ini juga ada miring sini. Pakai kayung ya, atau pakai shower juga bisa. Nggak masuk, ada tekanan udara. Ya. Kemudian udah sedikit lagi kita terusin ya, nggak apa-apa ya.
Wajibu ghusl ma dhahara min simahi udhuni wa min anfi majdu. Demikian pula yang hidungnya kurang sedikit harus kena air, ya. Terpotong hidungnya misalnya. Wa min syugugi badan, dan belahan-belahan di badan. Di mana biasanya? Nih. Ini hati-hati nih. Ya, kalau ente mandi ini mesti diginiin. Ini baramid nih. Ini kan kuku, ya. Apalagi maaf pantat, ya. Mesti dibuka, ibu-ibu mesti jongkok, apalagi yang sudah menikah mesti jongkok, ya. Nah, supaya kena semuanya. Ketiak, ya. Lipatan-lipatan badan, hati-hati tuh. Apalagi nih al-mugh wal lihad ini. Itu gini kan tuh, ya. Ini kan waktu mandi. Ini juga. Nah, ya, ini. Mungkin dia belum tahu, biasanya kita mandi biasa aja. Nih, gini kan. Ini gini kan. Nah, supaya kena air. Ya. Nah, terus kaki kan supaya ada gini nih, seperti terbelah-belah, itu siram. Nggak murah gini kan, nggak usah sakit, nggak usah sampai ke dalam. Yang penting kalau memang ada bongkahan di kaki kita, siram. Gimanain? Giniin, ya. Ini diginikan, siram. Nah, gini kan, ya. Ini kalau kaki begini, pakai tinggir. Baik yang kanan ataupun yang kiri. Oke, pakai ini. Ya. Nah. Kalau enggak juga enggak apa-apa, tapi itu yang bagus begitu, ya. Ulama mengatakan cara mencuci kaki itu disisir tuh, ya. Jenggot diginikan, ya, di sini. Nah, kaki jari-jari pakai ini. Obi bisa nggak bisa pakai kelingking? Ya nggak apa, terserah pakai bisanya begini. Yang penting kena, dan kukunya nih giniin. Kukunya ini giniin, ya, supaya betul-betul. Nah, ini gini. Kalau ini siram air, ini air jalan. Sat. Nah, udah lo. Nah, terus yang satu lagi, ya, nggak usah bilang udah lo, nggak usah, ya. Baik. Kemudian wa ma tahta al-galfati minal aglab, dan demikian pula orang yang enggak disunatin mesti dibuka. Kalau masih ada kuncupnya, tutupnya dibuka, siram, dibersihin. Ya. Kalau mandi wajib sih dibuka tuh. Ya. Makanya hikmahnya banyak itu orang disunat, ya. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha li ghadai hajatih, dan perempuan harus duduk jongkok dan dia siram, apalagi yang sudah menikah. Demikian pula yang belum menikah. Kalau perempuan mandi harus ada menyiram air sambil jongkok, ya Bu. Ya, dengerin nih, kadang-kadang nggak ditulis di kitab tuh. Perempuan mandi wajib harus dia jongkok menyiramkan air, ya, kepada itunya, barangnya, ya. Baik. Wa mimma yajibu ghusluhu al-masrabah, demikian pula lubang ke tempat keluar. Jadi lubang tempat keluar ente siram, dimainin sedikit, dibersihkan. Jadi kalau ini di apa? Ente ngomongnya apa sih? Ya. Ini kan, ya, digerakkan gitu, sudah gerakan. Karena kemungkinan nggak benar sih, ngomongnya benar itu, ya, gitu, ya. Cuman kan itu ada omongan lain untuk itu, ya. Ya. Baik. Nah, itulah, ya, cara-cara yang diwajibkan ketika kita mandi. Niat ngilangkan najis dan betul-betul menyampaikan air ke seluruh badan, baik itu rambut ataupun yang di bawah rambut. Ada pertanyaan? Boleh. Allah tahu hatta bahasa Cina. Nah, boleh. Apa-apa. Tapi masa sih nggak bisa nawaitu raf'al jannah. Sejak kaulah niat kangkat hadas gede, kan panjang kalau bahasa ini, ya. Kalau bahasa Sunda atau bahasa Melayu. Lebih baik bahasa Arab. Nawaitu raf'al hadasil akbar atau nawaitu raf'al janabah. Ghusla enggak boleh. Kalau ghusla saja hanya mandi, untuk mandi biasa. Harus ghuslal wajib. Nah, kalau ghusla harus ghuslal wajib.
Nah, makanya tadi rafa'al janabah masuk. Ya. Kalau ghusl harus ghusl wajib, nggak boleh ghusl aja. Kalau namanya itu ghusl ada Nggak boleh, kalau ghusl aja hanya sunnah lah, membersihkan. Ya. Nggak boleh, harus wajib. Ya. Selanjutnya sunnahnya. Nanti dah sunnahnya, karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan yang kita baca bermanfaat, diamalkan, diajarkan kepada anak kita, diajarkan kepada istri kita. Kalau ada yang kurang paham, nanya. Yang enggak salah orang nanya itu bagus, ya. As-su'al husnul su'al nisful ilm. Pertanyaan yang baik itu separuh dari ilmu. Jadi jangan kita malu bertanya. Apalagi urusan-urusan seperti ini yang bisa menyebabkan kita masuk neraka kalau nggak benar. Salat nggak benar. Kalau sudah salat nggak benar, kacau semua ibadah kita. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah inayah kepada kita, ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.